Selamat malam semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Hizkia Utusan. Saya dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi Industri. Saat ini saya akan bertanya kepada teman saya. Perkenalkan. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Hari Mumu. Saya seorang karyawan swasta di PT Matahari. Sudah tidak asing lagi ya nama Matahari untuk kalian. Saya di PT Matahari itu sebagai karyawan sales ya. Sebagai sales penjual, terlebih khusus di bagian sepatu Fladeo. Dan hari ini teman saya Hizkia akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang apa tadi pertanyaannya? Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang masalah yang selalu didapatkan atau masalah yang selalu ada dalam dunia pekerjaan, yaitu stres kerja. Nah, apakah ada peraturan yang tidak jelas dari tempat Anda bekerja atau dari perusahaan di mana Anda bekerja sehingga membuat Anda atau karyawan lain merasa stres saat bekerja? Peraturan dari tempat kerja yang membuat stres. Ya. Kalau peraturan di dalam tempat kerja menurut saya itu formal-formal saja dari atasan. Rata-rata di semua perusahaan itu memiliki aturan-aturan yang sama saja. Tidak beda, mungkin kalau ada bedanya itu mungkin telah diubah-ubah oleh sedikit-sedikit bawahan. Contoh saya sebagai sales, pasti punya king salesnya, semacam pemimpin ya, pemimpin penjual begitu ya. Dia yang memberikan peraturan tapi sudah diubah-ubah sedikit lah dari peraturan yang sebenarnya ada. Kalau menurut saya peraturan-peraturan itu tidak membuat stres ya, karena memang peraturan-peraturan itu dibuat untuk memicu kita semangat untuk mencapai target penjualan. Karena jika kita mencapai target penjualan, yang untung kita sendiri kan, dan juga semua teman-teman untung lah. Jadi menurut saya peraturan yang membuat karyawan stres itu tidak ada. Kemungkinan hanya masalah dari dirinya sendiri yang mungkin tidak suka dengan aturan itu. Tapi kalau menurut saya fine-fine aja aturan itu. Jadi aturan itu formal. Tetap di mana-mana harus ada aturan. Karena kalau tidak ada aturan bisa saja karyawan malas bekerja. Selain malas bekerja, tidak mau capai target, dan juga mungkin tidak mendengarkan atasan mereka dan melakukan hal yang semena-mena, atau mungkin mereka menjelek-menjelekan customer. Jadi mungkin ada customer yang minta bantuan, "Pak, boleh nggak cari ini?" Terus mereka jawab, "Oh, nggak ada," gitu. Padahal mereka seharusnya membantu dan melayani customer. Itulah mengapa aturan dibuat. Menurut saya tidak ada ya, tidak ada untuk aturan-aturan yang membuat saya dan karyawan stres, itu tidak ada. Tidak ada. oke, baiklah, terima kasih atas jawabannya. Nah, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu antara karyawan dan pemimpin. Apakah ada umpan balik atau penilaian yang diberikan dari pemimpin sehingga Anda atau karyawan lain merasa nyaman? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Soal umpan balik atau penilaian pasti ada. Karyawan wajib menilai pimpinannya. Pimpinan juga wajib menilai karyawannya. Tapi perbedaannya, karyawan ini pimpinan ini dia menilai karyawan, tetapi ketika dia menilai karyawan itu, nah karyawan ini bisa mendapatkan bonus atau hadiah dari perusahaan. Contohnya pribadi saya ya, saya ini kerjanya bagus, nggak terlambat, suka rapi-rapi gitu ya. Nah bisa saja pimpinan ini lihat-lihat, oh ini nama hari ini pekerjaannya bagus. Bisa saja ketika terima gaji itu pimpinannya lebihkan sedikit, berikan apresiasi, atau diundang kemana kayak gitu bicara, dan hubungannya semakin erat. Sedangkan karyawan menilai ke pimpinan sekedar mungkin menilai bagaimana pimpinan ini mengatur mereka. Mungkin ketika mereka rasa, wah pimpinan ini kurang bagus ya, mereka kan nggak bisa negur pimpinan karena mereka kan masih bawahan juga. Jadi ya yang mereka bisa lakukan hanya menilai dan mungkin memberi saran sedikit kepada pimpinan, tapi tidak terlalu formal ya. Kayak gini, pimpinan ini sering datang terlambat. Gak mungkin kan sebagai karyawan langsung datang bilang, "Pak, kok Bapak terlambat mulu?" Gak bisa kan seperti itu. Jadi mungkin kayak dalam hati aja, wah Bapak ini sering terlambat. Jadi mungkin ketika ada rapat atau ada sesuatu meeting, bisa bilang, "Oh
Pak didatangkan lebih cepat lagi ya supaya bisa gini-gini, kayak memberikan advice, saran ke Bapak ini agar Bapak bisa mungkin sedikit tersadar lah begitu. Nah, sebagai pimpinan dia menilai karyawan itu penting, sangat penting untuk memberikan penilaian karena karyawan ini perilakunya tidak sama ya. Sebagai contoh, saya ada pimpinan saya menilai diri saya baik, tapi teman yang sebelah itu nggak baik. Nah, itu sebagai contoh untuk teman yang nggak baik termotivasi. Misalnya pimpinan berikan hadiah, oh ini hari kamu dapat hadiah karena kamu menjual 100 sepatu bulan ini, dan yang di sebelah cuma jual 10 sepatu. Nah, ya, nanti kan yang di sebelah akan pikir, wah kalau saya jual 100 bisa dapat hadiah juga dong. Dia akan termotivasi. Jadi menurut saya penilaian itu ada dan sangat penting. Oke, baiklah, terima kasih jawaban yang cukup bagus dari Bro Hari. Nah, berikutnya saya akan bertanya, apakah pekerjaannya banyak sehingga seringkali membuat jam pulang kerja Anda atau karyawan lain menjadi mundur? Untuk pekerjaan banyak sampai jam pulang terundur ya? Ya. Kalau soal seperti itu, pribadi di perusahaan, kan perusahaan ini berbeda-beda ya. Jam pulangnya terlambat biasa ada faktor-faktor yang berbeda. Kalau di perusahaan saya itu yang membuat pulang terlambat, kan di perusahaan saya 2 shift, pagi sampai sore, sore sampai malam. Biasanya yang terlambat pulang itu malam, karena biasanya customer kan ini punya wewenang untuk melihat-lihat, entah dia mau pulang jam berapa, itu kita wajib menunggu sampai dia keluar dari toko. Kan nggak mungkin kan bilang, Pak udah jam pulang boleh keluar, itu nggak mungkin lah gitu. Nah, jadi untuk yang membuat jam kita terundur untuk pulang, kalau soal pekerjaan kami mengatur rapi-rapi itu nggak ada ya, nggak ada, pribadi nggak ada. Yang membuat kami lama pulang itu tergantung customer, itu dari perusahaan saya sendiri. Kan kalau mungkin di bank itu lambat pulang itu mungkin ada semacam hal kayak, wah dia harus lembur sesuatu begini kan. Nah, ada pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan. Sedangkan di perusahaan kami tidak ada ya. Saya sebagai karyawan tidak merasakan seperti itu. Saya hanya merasakan jam pulang itu terutama kalau ada karyawan customer yang mungkin lama-lama di dalam sedang melihat-lihat sesuatu. Karena tempat belanja. Tempat belanja begitu. Soal lembur juga di perusahaan kami, lembur ada. Tapi biasanya lembur itu yang didapat shift pertama kalau di perusahaan kami. Jadi kalau dia masuk pagi sampai sore, dia akan lembur sampai malam. Jadi dia 2 shift dia kerjakan. Jadi sekitaran 12 jam dia bekerja. Begitu. Jadi beda dengan bank. Bank kan rata-rata dia pagi sampai sore bukanya. Jadi ada yang dikatakan lembur, jam pulangnya ketambah gitu. Nah, sedangkan di perusahaan kami tidak seperti itu ya, kecuali memang dia dinyatakan lembur. Dan kalau lembur itu sudah pasti dia dari shift pagi sampai malam. Sebenarnya dia pulang sore, tapi dia harus lanjut ke malam hari. Nah, kalau untuk pulangnya misalnya di shift kedua malam, itu menurut saya hanya customer saja yang membuat lambat. Itu di perusahaan saya ya, tidak tahu dengan perusahaan lain. Jawaban saya ya cukup itulah jawaban saya. Oke, baiklah, terima kasih jawaban yang cukup panjang dan sangat menarik tentunya. Selanjutnya, apakah Anda dan karyawan lain sering tertekan dalam lingkungan kerja Anda? Untuk saat ini, pandemi COVID ya. Ya. Di pandemi COVID mungkin kalau tertekan itu ada sih aturan-aturan yang biasanya kami bisa jaraknya dekat, bercanda gitu, itu harus dibatasi sekarang karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kami dihimbau dari atasan untuk jaga jarak, pakai masker dan gunakan face mask yang itu penutup muka ya. Jadi untuk berbincang itu kami sudah lebih, menurut saya sedikit tertekan ya pribadi, karena dulu mungkin saya sering ngobrol sama teman atau mungkin sharing gitu, tapi sekarang itu udah ada batas dan jarak juga harus dijaga agar supaya customer juga nyaman lah membeli produk kita. Mereka melihat, wah di sini mereka mematuhi protokol kesehatan dan aturan-aturan yang diberikan. Begitu. Jadi kalau untuk tekanan dari atasan ke bawah, atasan ke karyawan itu nggak ada. Kami seperti biasa saja. Tapi untuk personal ke teman begitu, mungkin ada sedikit ya batasan-batasan begitu. Jadi menurut saya tekanan dari atasan itu tidak ada, hanya tekanan dari diri sendiri mungkin yang merasa, wah kok udah beda ya, kalau dulu kan bisa seperti ini, sekarang udah nggak bisa. Jadi itu dia. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya, apakah Anda sering mengalami konflik dengan karyawan lain yang membuat suasana menjadi tidak nyaman sehingga tidak fokus dalam pekerjaan? Nah, ini sering terjadi nih biasanya. Kalau saya pribadi konflik sama karyawan lain itu tidak ada ya.
Saya orangnya lebih ke mengalah sih gitu. Oke. Jadi kalau ada konflik saya ngalali aja. Sebenarnya konflik ini terjadi dari diri masing-masing ya. Sebenarnya kayak gini, teman satunya rajin, satunya malas. Pasti konflik itu. Karena yang malas bodoh amat, kayak dia pikir ada si A kok bisa kerjakan. Terus si A bisa pikir ini kok dia santai-santai saya yang kerja. Nah itu bisa jadi konflik. Biasanya konflik ini ada sih terjadi. Kalau saya sering ngalah. Nah di dalam perusahaan itu kan ada atasan yang menilai. Atasan kan pasti menilai kinerjanya gimana. Nanti kita nggak perlu sih ribut sama karyawan sebenarnya ya, atau cari muka ke atasan, ngadu-ngadu yang nggak itu nggak perlu dong. Atasan memang udah nilai tanpa kita ketahui, mereka nilai, mungkin lihat dari CCTV. Iya ada, mereka nilai entah dari mana tapi mereka menilainya. Jadi ketika pekerjaan Anda bagus seperti yang di pertanyaan kedua tadi, diberikan bonus. Nah jadi mungkin yang si malas ini nggak dapat bonus atau reward atau apa ya, mungkin dapat teguran pastinya. Nah mungkin dia akan berpikir lebih semangat lagi dan lebih giat lagi dalam bekerja atau lebih baik lagi. Nah akhirnya mungkin konflik ini tidak terjadi. Jadi semuanya itu diberikan saja kepada pimpinan supaya tidak terjadi konflik. Nanti pimpinan yang menilai. Soal pertanyaan Bro Hiskia tadi yang ada konflik dalam pekerjaan, iya pasti ada. Konflik selalu terjadi karena perbedaan pendapat juga ya, dan juga sesuai kerja, karena ada satu malas satu rajin, itu yang buat konflik. Dan juga mungkin kayak ada yang satu diberikan banyak tugas, satu sedikit tugas, itu biasanya jadi konflik sedikit lah. Tapi ya dalam dunia pekerjaan sudah memang seperti itu, kita harus menerima apa yang diberikan oleh atasan, bersyukurlah daripada tidak kerja ya kan. Jadi usahakan hindari konflik, kan tujuan kita bekerja itu untuk mungkin tambah pengalaman, mendapatkan uang, kan tujuan kita ya untuk membiayai keluarga dan juga diri sendiri kan. Kalau konflik ujung-ujungnya dilihat atasan, kan dua-duanya pasti dikeluarkan juga. Kan atasan itu nggak suka lihat konflik, ketika dilihat konflik pasti dia nggak bela salah satu, dia paling langsung keluarkan dua-dua, langsung disalahkan dua-dua karena kalian konflik di situ gitu. Jadi biarkan atasan yang atasan yang memilih, nanti tetap akan dipilih juga kok siapa yang baik, siapa yang buruk di situ. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana kualitas pemimpin di tempat Anda bekerja? Apakah mendukung dan bisa mengayomi bawahan? Nah, ini bagus banget karena saya juga ingin berbagi pengalaman sedikit. Ini atasan saya jujur sangat baik banget. Ini atasan kami ini friendly kepada kami karyawan-karyawannya. Jadi begini, di dalam Matahari itu kami memiliki 3 cabang ya. Mulai dari kami empat dari karyawan perbantuan, itu yang karyawan perbantuan itu mereka yang paling bawah. Mereka itu hanya tenaga kontrak. Baru ada karyawan tetap, anak konter, biasa dipanggil anak konter. Mereka udah karyawan tetap situ, nggak pakai kontrak bulan-bulan apaan. Kalau mereka mau berhenti, ya baru berhenti lah. Kedua, King Salesnya. King Sales ini mengatur brand-brand masing-masing. Jadi kayak di Matahari itu kan Anda bisa lihat ada brand, ada merek Nike, Fladeo, baru Gucci, ya begitu ya, merek-merek seperti itu. Nah, di dalam merek-merek ini ada King Salesnya tersendiri-sendiri. Terus ada yang memang manajer dan supervisor. Manajer dan supervisor ini sudah mengatur semua. Jadi dia udah pegang semua brand ini. Nah, jadi menurut saya kami lebih dekat kepada King Sales ini ya, dibandingkan manajer dan supervisor. Karena manajer dan supervisor itu punya tugas lain dan mereka sibuk di hal lain. Jadi yang memperhatikan kami dalam penjualan King Sales. Menurut saya, King Sales saya, yang atasan saya ini, dia orangnya bagus, dia friendly kepada kami. Jadi kayak setiap ada apel pagi, biasa kami lakukan apel pagi ya, lagu, berdoa itu, yel-yel. Nah, dia sering memberikan semangat, motivasi, dan dia nggak hanya nyuruh gitu, dia membantu kami sebagai atasan, dia membantu karyawan. Jadi kayak dia lihat, wah karyawannya juga lagi sibuk-sibuk, dia turun tangan juga sibuk-sibuk. Jadi menurut saya dia sangat baik. Juga dia kayak tadi kan saya bilang terkadang ada karyawan malas dan rajin loh. Nah di situ kan terjadi konflik. Nah atasan saya ini baik banget karena dia sering
memperbaiki hubungan seperti itu. Jadi kayak ada satu malas, dia langsung tegur. Dia bilang, jangan sampai kamu dilihat supervisor atau manajer. Nah, langsung pada saat itu. Iya, langsung pada saat itu ditegur. Kan kalau udah lihat supervisor manager sama kayak saya bilang tadi, mungkin ditegur, nggak diberikan reward, dan brandnya dicap ya nggak bagus gitu. Mungkin bisa saya dipecat dia. Iya. Jadi atasan saya yang King Sales ini bagus ya, dia sering memberikan motivasi dan selalu mengatur karyawannya hingga bekerja dengan baik. Untuk pekerjaan dia yang dia berikan kepada kami itu terstruktur. Jadi masing-masing mempunyai pekerjaan yang sama rata, nggak ada yang dibebankan. Jadi sama rata, dan penjualannya karena dia yang memimpin, mungkin kalau capai target nggak bisa selalu ya capai target. Iya. Biasanya sih kalau capai target kalau ada hari raya begitu ya. Iya. Tapi yang dia ajarkan kepada kami bagaimana cara salesnya, marketingnya, promosinya gimana, terus pelayanannya gimana, itu yang membuat kami bisa menjual produk-produk lebih baik lagi dan mungkin hampir-hampir mencapai target. Jadi menurut saya atasan saya luar biasa, baik, luar biasa. Oke, terima kasih untuk jawabannya kepada Bro Hari saat ini yang sudah saya wawancarai. Udah, semua sudah. Ya, sudah semua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kepada Bro Hari atas jawaban yang cukup menarik dan sangat baik. Tentunya sama saya kiranya jawaban ini bisa menjadi motivasi mungkin atau saran bagi kita semua yang mungkin mengalami stres dalam bekerja. Baiklah, terima kasih, selamat malam.